Dan kabar gembiranya adalah Toko Bagus hari ini sudah benar-benar launching, ya. Bisa jadi member, bisa jadi reseller, atau belanja semurah mungkin, atau jadi dropshipper. Mari kita lihat keseruannya. Check it out. Alhamdulillah para pengunjung dalam grand opening Toko Bagus Furniture Elektronik Simpang Randu dihadiri beberapa pengusaha muda dari wilayah Seputih Timur, Lampung Timur, Seputih Banyak terutama, dan kemudian dari wilayah Mandala dan sekitarnya. Dan luar biasanya lagi pemirsa, teman-teman semua, li pembeli yang hebat, main konsumen, hari ini kita dibelajarkan bareng-bareng bersama mereka oleh ownernya langsung, ya, oleh ownernya langsung bagaimana sih trik dan tips menjual agar kita sebagai penjual itu bisa selling sebanyak-banyaknya, menjual semurah-murahnya, dan pembelian yang sangat luar biasa, namun tetap menjaga kondisi dan kualitas. Nah, beberapa contoh barang yang kita upload teman-teman semua, ini luar biasa sekali, gila-gilaan diskonnya. Yuk, selain kita berburu barang murah dan berkualitas, kita dengarkan ilmunya. Sekarang saya mau tanya, adakah beberapa di antara kita yang pernah membuat sebuah usaha terus kemudian sepi, gagal? Pernah ya? Dulu ada namanya, saya tuh pernah buka, bukan saya ya, saya pernah bina kawan-kawan buka tahu kuc-kuc tahe gitu. Yang pertama, beliau itu cuma meniru. Ada orang yang meniru, menduplikasi di daerah rame, terus di daerah tertentu ramai dengan konsep tertentu, kemudian dipindahkan ke wilayah dia. Di seperti ini bisa menjadi tetap ramai, tapi bisa menjadi sebaliknya, karena bisa jadi kultur masyarakatnya berbeda. Baik, kita kembali kepada bagaimana supaya membuat usaha itu tetap laris gitu nih Pak. Iya, supaya mentalnya itu nggak diwarnai ketakutan dan segala macam itu. Yakini usaha yang produk yang Anda buat itu bukan produk yang iseng-iseng. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan sampai jenengan buat sebuah produk yang untuk dijual tuh iseng. Anda harus benar-benar merasakan dulu kalau jual makanan, makanan ini enak. Jangan sampai makanan ini tidak enak, Anda pede untuk menjualnya. Lah, kalau makanan sudah enak, harga sudah oke, ketemu cucuk, ini baru ada lagi yang ditingkatkan. Yang pertama, sebelum Anda membuat yang dijual itu menarik, buatlah diri kamu semenarik mungkin. Penjual dimanapun, dia harus membuat dirinya menarik sebelum apa yang dijual menarik. Satu, dia tidak boleh sombong. Dia selalu membuka diri, membuka komunikasi dengan siapa. Pada saat saya jualan, terus pasar sepi, itu saya tidak pernah bilang begini. Pada saat ini kadang-kadang ya ini terjadi jamak. Orang dagang di pasar, orang dagang di rumah, ditanya, gimana ya usahane? Walah saiki sepi nyenyet. Sesok ditekoni wong saiki sepi, sesok tekoni wong saiki sepi. Nah, ucapanmu yang tidak sengaja itu menciptakan sebuah realita. Nah, kami membuat satu paradigma yang berbeda. Bagaimana? Sekarang belum ramai Pak. Oke, kita buat ramai. Kita harus tahu sebelum kita membuat usaha itu tahu di mana customernya, gitu nggak ya? Jangan berspekulasi buat usaha yang pembelinya Anda nggak tahu. Jualan apa Mas? Jualan pedang naga puspa, jualan apa namanya sabuk inten, jualan itu kan ada kayak gitu ya. Dia nggak tahu pembelinya itu siapa dan dia tidak tahu kualitas barangnya di mana. Setelah tahu di mana pembelinya, Anda harus melakukan tester. Hari ini yang kami lakukan, dengan itu kami tester. Bahkan di saat tester, kami itu kadang tidak memberikan untung, tidak mengambil untung. Anda jual makanan, kok Anda pelit? Ada orang mau jajal, nggak dikasih. Di pertama orang jualan makanan itu yakini dulu. Dulurmu, Pak Demu ki kon ngerasakin dhisik. Dan yang bertanya bukan kamu. Kalau yang bertanya kamu, gini ngarepmu piye enak Prade? Oh enak, gratis kok, juratinnya begitu. Tapi yang suruh tanya adalah orang lain. Yang orang lain itu akan mendapat jawaban yang benar-benar jawaban itu objektif. Biar rasanya enak sih, tapi ini kuahnya kayak upel, misalnya kayak gitu kan gitu. Nah itu kemudian diberikan masukan. Terus kemudian masalah harga, baru kemudian display teman-teman semuanya. Pada saat ini kan kalau kita ngomong sepi, usahanya ditutup dukun,
Padahal buka, orang nggak melihat. Saya ngalamin kayak gitu. Dukun di sing kok nutup usahamu lebih piye nutup. Usahanya jelas, tempatnya sempit, tidak dikasih lampu, warnanya sama dengan warna umum yang di daerah tersebut. Pada saat Anda di jalan cepat, begitu orang melihat, wes, ya ora ketero. Aku ki lewat ngarepmu terus lho. Kok tutup yo? Ya Allah, ono sing ra seneng karo aku yo. Padahal aku buka terus lho. Ini jelas ditutup. Yang nutup itu adalah suasananya. Ada namanya sudut pandang. Bagaimana Anda menciptakan sesuatu yang berbeda pada saat orang lewat? Apakah warna, apakah lampu, atau sesuatu yang orang tampak aneh? Saya itu sengaja membuat toko di depan saya itu ada saya kasih ayunan. Yang anak-anak kecil tuh sering, saya nggak jualan ayunan. Kalau teman-teman sering lihat, teman-teman semuanya, ada orang jualan cat, gitu ya. Di depannya itu ada orang boneka yang berjoget. Itu kalau anak saya lihat itu kan, Pak, ada boneka. Mesti itu tujuannya apa sih? Supaya orang melihat catnya. Hari itu mungkin dia tidak beli, besok tidak beli, tapi suatu ketika pada saat dia butuh cat, dia akan ke tempat itu. Jadi jangan usaha berspekulasi lah, jajal-jajal, mbok laku. Iya kalau dulu sing dagang jenengan tok, jenengan jajal-jajal, kayak rasamu itu di atas rata-rata laku. Tapi kalau sekarang, Bapak Ibu semuanya, di media sosial orang jualan, di TikTok orang jualan, di Lazada orang jualan, terus kamu iseng-iseng gelar dagangan dengan repoma. Anda tidak membuat promo, Anda tidak membuat rasa yang istimewa, dan Anda tidak memberikan garansi kepada produk yang Anda berikan. Mungkin itu bisa jadi laris, tapi 3 hari ngomong mesake. Di sana ada toko baru dibuka, yuk jajal. Setelah itu rame, besok nggak datang lagi. Yang pertama, pembawaanmu. Tadi disampaikan ya, pada saat ada seseorang yang komplain. Saya juga jualan ruang makan Bapak Ibu semuanya. Pada saat orang komplain, itu saya nggak tanya komplainnya apa, langsung saya ganti. Mas ini kok ada cabenya? Oh iya saya ganti. Tapi kalau kemudian kita ngomong, loh masa sih ada apanya? Enggak, kok senggowo. Ada lalatnya kayak kamu. Ada kawan saya buka warung makan, ditulisi tidak boleh bawa makanan dari luar. Ya wong yang mau kayak makan di sana. Karena ada kalanya dia makan ke sana, sembari bawa kerupuk, sembari bawa anak, sembari bawa itu. Saya butuh fasilitasi. Anda boleh makan di sini dan kemudian ditambah lagi lauk di sini, boleh. Kita berikan keluasaan. Artinya bahwa Anda harus menjadi orang yang nyaman atau ramah dengan lingkungan yang lingkungannya itu siapapun. Jangan sampai mentang-mentang Anda ownernya duitmu oke, sing tuku jendela jepit terus kemudian delok ngisor dhuwur. Oh, apa enggak bagus juga. Di tempat saya ada, tangga saya ada. Dulu di era saya masih memulai dia sudah kaya. Tapi pada saat ada lebaran itu dia ada yang beli kayak wong buluk itu didelok. Tuh apa? Dan ora cukup duit memilih kuwi gitu. Gampang mulutnya tuh gampang ngenyaan gitu. Dan waktu berjalan setelah ini bahkan ladangnya dijual. Mobilnya dijual sama saya. Saat itu dia benar-benar kaya karena kaya warisan, Mas. Bapaknya memang kaya, orang tuanya juga kaya gitu. Jadi selain bagaimana menjaga raut muka kita yang sumeh lekeh, dari tadi Mas Hasan kan aslinya Mas Hasan, Pak Ian, saya ini orang-orang yang dilahirkan dengan wajah antagonis. Tapi kami itu perawatan dulu, ben kelihatan menarik gitu. Mosok dagangan kok menang terduduk nih kena. Yang ramah ya. Dan jangan sedikit pun ada keinginan untuk ngemplang harga. Jika memang Anda cukup dapat untung 10.000, ya udah ngambil 10.000. Kalau perlu orang ngambil 10.000, kamu ngambil 9.000. Gitu loh. Jangan sampai kemudian wong aduh iki jelas rati iki. Nah, iki jelas agak pertama kali. Karena begini, satu orang yang datang kepada jenengan, terus kemudian terkesan bagus. Tempat kami itu baru masuk, jenengan beli nggak beli, kami kasih loh minuman gratis. Ada kan minuman gratis itu? Yang sebelah loh, jadi yang sebelah itu plating deng, di anu boros, yang ada ale-ale segala macam itu gratis. Jenengan kita kong balik terus price tuku gak apa-apa, kami tetap doakan. Hati-hati Bu, monggo. Orang itu akan mikir, oh piye ya, padahal kami nggak beli kok, dia nggak marah ya. Tapi pikir-pikir kok masalahnya aku ya. Dia cerita, dari mana? Dari sana loh. Tapi aku nggak beli, tapi dikasih minum. Apa ya? Yuk kita ke sana cari minum gratis saja ya. Loh bisa kayak gitu ya, nggak apa-apa. Tapi orang itu akan bercerita dari 100 orang yang ceritakan, ternyata ada 5 yang memang butuh.
Jadi jangan merasa bahwa investasimu dalam promosi itu kerugian. Investasi itu modal, teman-teman semuanya. Dan andai kata dia tidak beli, jadi pahala. Jadi dagang hitung-hitungan. Tapi sekali lagi, ojo dak kepenaan. Saya punya kakak ya. Jadi ada dagang itu, kalau anak kecil yang beli nangis, ya udah kan bawa aja, entek susah dagangannya. Nggak ada yang kayak gitu juga ada. Jadi tahu hitungan pertama itu bahwa dia harus menjadikan dirinya menarik sebelum dagangannya menarik, dan dia yakini bahwa produknya itu sudah di-try, sudah dijajal, sudah dicoba. Anda keburu makan itu sudah tes dulu. Paling tidak ada 10 orang yang merasakan tuh makananmu enak, ora bikin mules, ora pedesnya kayak omongannya tonggomu, asinnya kayak kupile bojomu, ambune kayak kuene. Tidak seperti Anda sudah benar-benar jajal, okay? Baru kemudian Anda jangan lupa melakukan promosi, buat selebaran yang diberikan kepada mungkin pede membuat selebaran, menawarkan aja nggak dosa kok. Nah, banyak di antara mereka pada saat jualan itu takut menawarkan. Antar badan, menawarkan itu takut. Saya mengajarkan semua santri-santri saya, semua karyawan saya, apapun makanannya, minumannya, filosofinya begitu. Tapi Anda ketemu siapapun bicara tentang daganganmu. Continue. Kau nyumbang, mampir loh aku saiki buka rumah makan. Hari ini tak kasih ya enggak gratis lah bros. Hari ini tak kasih apa namanya? Ya ganti ST juga boleh, atau apa namanya? Potongan harga 20%. Keuntungan promo makan itu 100%. Kamu ngasih gratis 20%, 30% itu dia untung. Saya pernah ngratisin 30% itu masih profit sekitar 700. Karena waktu itu pembelinya banyak. Pecel lele Bapak Ibu semuanya, orang jual 15.000 kan? Gitu. Lele itu modalnya 3.000 loh. Sama nasi itu modalnya paling 7.000. Kalau dijual 15.000, untungnya 8.000. Kalau saya potong 2.000 menjadi 13.000 atau 12.000, itu untungnya 5.000. Kalau saya jual 7.000 sing tuku 10, kalau saya jual 12.000 sing tuku 100, akan diuntungin. Akan 100. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa tidak usah berobsesi mengambil untung banyak atau ngemplang kepada beberapa orang, tetapi ambillah untung yang normatif tetapi berkalibrasi banyak. Ya tadi ya. Apa tadi? Terus kemudian tahu manajemen cash flow, okay? Banyak orang-orang yang dagang tidak tahu manajemen cash flow. Dagang bensin itu mengalami penguapan. Bensin ini dijual berapa, untung berapa. Dagang rokok, dijual berapa, untung berapa. Dagang rokok kok rokok ditorokoi terus. Ono koncone dikai rokok, ono nyumbang di kodit kok kono kuwi. Apa-apa duit ya dagangannya habis. Anda harus bisa membedakan ini cash flow itu begini ya. Ini uang apa, ditaruh di mana? Aja pisan-pisan, uang hasil jual pitek ndek worke, uang hasil jual jagung entek nanti dipangan. Iya toh? Itu istilahnya. Artinya kalau ini uang dagangan, Anda pegang uang dagangan, gitu. Ini asli uang dagangan. Wih, jangan dok gawa kemana-mana sehingga Anda tergoda, entek duit mesti dagang itu tadi. Bahwa kalau itu uang dagang, taruh di dagang, tanya, Mbak, arep utang duit ya Mbak. Aduh, aku nggak duit, hilang loh duitmu, kamu duit. Tadi yang payu tadi, suka-suka kan gitu ya. Jawabannya begini, saya ndak ada budget untuk yang ke sana. Lah tadi uang, ya itu budgetnya kayak belanja nek seso, ora ge ngutangi kowe ngono lho. Tapi kalau kamu ngomong saya nggak punya uang untuk diutangi, dosa karena Anda punya uang. Aduh Ahmed ge, kalau mboten nggak ada budget untuk ke sana. Atau gini, budget itu apa ya? Nek bahasa umumnya apa budget itu? Anggaran. Aduh Bu, aku nggak punya anggaran kanggo kuwi. Ya tapi apa ono wong ngutangi, apa ono aku tuh punya duit 300 juta, sing 100 juta dijagane wong utang ono mboten? Dan jawaban itu pun tidak membuat orang menjadi marah. Lah memang nggak ada anggaran ke sana kok. Tapi kalau ngomong aku nggak duit duit, nah itu ngapusi, gitu ya. Baik. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya jaga suasananya, jangan sampai Anda orang masuk ke sana. Saya tadi masuk ke sini, panas gak ini? Siapkan kipas segala macam itu dipikir. Makanannya enak, wong ramah. Wah tapi begitu mangan, panas sih. Saya pernah di Jogja kayak gitu, Mas Acan ya. Beh, ora pisan-pisan iki. Iki ngombene setok pirang-pirang gitu. Kenapa? Panas. Masa sih panas sih? Kayaknya biasa aja deh. Lo kowe neng kono wis suwe biasa. Jadi merasakan testimoni mereka, gitu nggih? Jadi sekali lagi
Apa yang diinginkan customer dalam sebuah usaha, jenengan harus pikirkan. Jangan menjadi diri yang tadi disampaikan Mas Hendri, egois, maunya saya seperti itu. Pertanyaan ini sebenarnya sekaligus menjawab, Mbak tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana pada saat kita mengalami jatuh, misalnya terjadi COVID gitu, nggih? Kalau kemudian Anda jatuhnya karena, kan gini, musibah atau kejadian buruk itu dua hal, ujian dan cobaan. Itu nggih? Ujian dan cobaan. Ujian dan hukuman. Jatuhmu ki mergo apa? Jatuhmu kalau mergo ke main slot, angel aku lek balik ke. Jatuhmu nek mergo ke wahyo main wedokan, aku bingung lek balik ke. Kalau jatuh mergo ada saingan, maka Anda harus perbaiki. Pada saat jatuh karena COVID, orang akan bisa balik lagi, tapi pada saat jatuh karena royal karo rondo, angel Mas, pemene karo sabu-sabu. Nah, di bagian karena jatuh karena apa, Anda jatuh terus supaya bisa tumbuh lagi. Yang pertama, pada saat jatuh ini apakah terjadi orang banyak atau diri Anda? Anda harus mengevaluasi, kenapa hari ini saya bangkrut? Kalau yang pertama tadi dijalankan tentang ilmu cash flow, tentang bagaimana menjaga rasa, tentang bagaimana menjaga sikap, dan semuanya dijaga, terus karo wong ki apiye proporsional. Proporsional ki enggak, ya bukan kemudian kalau sekedar ngasih orang beli kursi terus kemudian dikasih minum gratis, tidak ada masalah. Untuk kursi umum itu orang ambil 300.000, saya hanya 100 atau 50.000. Saya kasih minuman aqua gelas lah ya, atau aqua itu cuma berapa modalnya? 1.700 ya? Nggak rugi. Tapi kalau jenengan dagangnya itu kopi, kok dokai bonus kemudian pecel lele, ya rugi gitu loh. Nah, bagaimana pada saat membangkitkan tubuh kita saat mental kita ini benar-benar sudah jatuh Pak, sudah benar-benar down? Kalau saya akan kelendong sebentar. Saya akan evaluasi dulu, kenapa saya dulu jatuh. Biasanya kalau sudah jatuh kayak gitu, orang tinggal semangatnya. Pemacu semangatnya itu siapa? Nah, beberapa orang kalau sudah dia patah semangatnya ki ndelok bojone wong, karena dia bilang suami istrimu adalah semangatku, ngono kuwi. Ora lah ya, enggak gitu. Bojomu adalah semangatku. Maka saya pada saat saya tetap ngalami pernah jatuh. Tepatnya bukan jatuh, tapi tepatnya bahwa hilang semangat untuk bertumbuh itu ya. Maka saya lihat anak-anak saya. Kalau saya tidak kemudian untuk berbangun lagi, apa yang terjadi 3 hari yang akan datang? Apa yang terjadi 1 bulan yang akan datang? Apa yang terjadi 6 bulan yang akan datang? Anda kan bisa berpikir, kalau aku duduk saja di sini, 2 jam kemudian yang terjadi apa? Iso gerigingan aku. Maka saya bergerak. Kalau seminggu saya di sini nggak makan, iso tewas aku. Orang mengono itu aku golek bojoku anakku mangan apa. Nah, itu motivasi saya untuk bangkit. Jadi saya punya istri yang fotonya itu tak taruh di dompet saya. Setiap ada masalah tak buka foto istri saya, Mas. Teman saya tanya, kenapa kok lihat foto setiap ada masalah ini? Kok selalu lihat foto istrinya? Saya bilang, saya itu masalah terbesar adalah foto ini. Ini aja bisa saya hadapi, masalah-masalah nggak bisa gitu loh. Jadi kalau saya lihat foto istri saya itu kan masalah besar tuh. Ini sudah tak hadapi puluhan tahun, masalah yang lain saya nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya pasar sepi dan segala macam itu, saya lihat istri saya, tak lihat fotonya. Tak lihat, aku ngadepi kisah masuk. Mau denger tahu ngalami ngono ora. Nah, ini just kidding aja ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya itu sangat sayang sama anak saya. Sehingga setiap saya down itu yang paling saya lihat anak saya. Aku berbalik kerja Mas Hendri. Lihat anak saya capek, saya hilang. Aku tuh sama anak saya, sayang sama anak saya. Jangan kan anak sendiri, sama anak orang saya, anak sendiri. Sama istri orang saya sayang nggak ya? Nggak, kalau ini enggak. Artinya Bapak-Bapak Ibu semuanya, selama Anda masih punya cinta, maka cinta itu menumbuhkan semangat. Orang-orang yang tidak punya cinta, maka di dalam pikirannya itu penuh kortisol, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi saat dia punya cinta kepada anaknya, dia cinta pada kampungnya, dia cinta pada negaranya, maka Soekarno di penjara itu bahagia, karena ini adalah bagian cintanya untuk Indonesia.
Sudirman dipandu berjuang tembak-tembakan itu bahagia karena itu adalah bagian menunjukkan rasa cinta. Mas Hendrik sampai bengi dagangi ngongkol desel itu bagian daripada rasa cinta. Lewat jenengan begawe di kali nyedot pasir, gendeng omah balik ra ono sing DKI. Artinya suami ndak, istri ndak ada, anak ndak ada, ndak semangat. Ya masih ada lah istri orang gitu lah ya. Ya bikin semangat. Saya ini saya nggak bisa status kita tabok ibang, istrimu adalah semangat tabok ibang saya. Makanya jangan bikin status kayak gitu lagi ya. Jadi itu Kak ya, bahwa kalau Anda nggak punya cinta pasti gampang putus asa. Jadi wong-wong sing nggak punya cinta gampang putus asa. Cinta kepada anakmu, cinta kepada orang tuamu, cinta kepada kampungmu membuat Anda bertumbuh. Dan saya hari ini berdiri di sini Bapak Ibu semuanya karena kecintaan saya kepada anak-anak saya. Sampai kemana-mana tak ajak. Tadi Saila, Ratu Saila, Baginda itu kemana-mana tak ajak. Dan biasanya kalau saya bawa ngajak anak saya, kalau yang sudah SMP itu saya pasti tak kasih kesempatan untuk ngisi materi. Anak saya yang yang pertama sekarang sudah di kedokteran, kok dia hadir pasti tak kasih kesempatan untuk ngasih materi. Materinya cerita sebagaimana saya mendidiknya untuk dia jadi kuat. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya meskipun orang itu mengatakan saya ini sultan, anak saya mondok itu jualan mie mie gelas. Mie belas. Saya kalau dia cuma minta uang 1 juta 2 juta, nggak tak kasih 500.000. Tapi kalau minta modal, rekeningnya tak kasih 300 juta, tapi tidak bergerak. Selesai dia dari pondok itu hanya bertambah 9 juta. Saya nggak ngasih dari jualan mie. Kenapa bisa begitu? Mental yang kita tanamkan. Maka anak-anakmu di rumah itu kalau Anda fasilitasi lebih, seso nanti musuhmu. Tapi kalau sekarang ini Anda kasih tanggung jawab yang kecil, saya di rumah ngingu ayam Bapak Ibu semuanya, ngingu kelinci, itu tugasnya Baginda, tugasnya Saila. Ya walaupun kadang-kadang udah mati jenenge bocah-bocah ngurus. Tetapi paling tidak saya menanamkan tanggung jawab kepada mereka sedari kecil. Karena mbiyena aku yang ngono kuwi. Sama orang tua saya juga digitukan. Gitu nggih.